sambutan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Kepada Bapak Sudin SE, disilakan. Ya, cukup ganteng, Bapak Ganjar Pranowo. Pelaksananya Rapat Kerja 4 DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, selain sebagai momentum yang diharapkan dapat memperkuat mekanisme partai dalam menyiapkan sosok pemimpin untuk rakyat, membangun harapan masa depan, serta menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah yang sekaligus mengintegrasikan dengan kepemimpinan. Saya tegaskan dengan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Jadi kita sudah tahu calon presidennya dari PD Perjuangan yang akan melanjutkan program Presiden Jokowi. Terakhir, saya berharap rapat kerja ini dapat menjadi titik awal kerja keras kita bersama. Tanpa kerja keras, tanpa gotong royong, tanpa saling membangun, semua tidak akan terwujud. Tapi saya yakin, Pak Sekjen, seluruh kader PDI Perjuangan di Lampung solid bergerak untuk memenangkan Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Selanjutnya, kami mohon Pak Sekjen untuk membuka rapat kerja daerah keempat DPD PDI Perjuangan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, saya hari ini pagi ini bersama Ibu Dewan Milenial kita. Oke, halo selamat pagi. Perkenalkan Bu, namanya siapa? Oke, nama saya Lesti Putri Utami, biasa dipanggil dengan Mbak Lesti. Nah, Mbak Lesti, ini Ibu Dewan Milenial nih. Amin. Jadi tips and triknya untuk pemilih muda, terutama Gen Z, untuk memilih partai politik khususnya PDI Perjuangan ini seperti apa? Iya, 2024 ini benar-benar miliknya Gen Z ya. Iya. Benar ya? Benar. Bung Dedi ya, luar biasa. Jadi jangan sampai golput karena Gen Z itu 60% menentukan bagaimana Indonesia nanti mau ke depan, dipimpin sama siapa, oleh partai apa, dan tentunya itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk memilih siapa pemimpin kita dan menentukan pilihan kita. Nah, kalau tips and trick menurut saya sih sebenarnya balik lagi ke diri kita ya. Percaya atau nggak percaya, tentunya kalau PDI Perjuangan punya ideologi yang kuat, punya pemahaman ideologi yang disiplin, dan pastinya untuk anak-anak muda di era sekarang jangan cuman karena ngelihat tokohnya siapa atau siapa, tapi lebih pelajari lagi dalamnya partai itu seperti apa, dan intinya nggak boleh apatis sama partai. Itu sih triksnya. Nah, Kok mantap. Dedi. Jangan lupa Mbak Lesti ini Apa? dari Dapil 2 Lampung Selatan, Dapil 2 untuk ya. Provinsi Lampung. Dan Bung Dedi, Dapil 1 Bandar Lampung. Oke. Kita menang ya. Amin. Hat-trick 3 kali menang. Dan Presiden Ganjar untuk Presiden 2024. Merdeka! Merdeka. Terima kasih Mbak Oke, Lesti. thank you Bung Dedi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Yang saya hormati Sang Pengagan Ketua DPD PDI Perjuangan Bapak Sudin, tepuk tangan yang meriah buat beliau. Tadi Pak Sudin ceritakan bahwa di dalam pembukaan Rakerda keempat ini hadir dari teman-teman partai politik, ada dari Golkar, ada dari Demokrat, dari PAN, Perindo, dan P3, serta PKS. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan Gerindra juga hadir.
kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Gerindra. Ini mencerminkan bahwa di tengah-tengah persiapan pemilu, meskipun ada kontestasi, ada pertarungan narasi, pergerakan seluruh kekuatan akar rumput partai, tetapi PD Perjuangan tetap menunjukkan semangat persatuan untuk Indonesia Raya, saudara-saudara sekalian. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para ketua partai politik di Provinsi Lampung ini dan menunjukkan bagaimana PD Perjuangan memang mengedepankan semangat gotong royong. Persaingan pada tanggal 14 Februari 2024, tetapi setelah itu kita bangun kekuatan kemajuan Indonesia Raya kita. Ada juga Bung Hedi, Ketua Umum Taruna Merah Putih, bersama Bung Indo, tepuk tangan yang meriah. Bung Hedi ini sangat piawai, bertangan dingin ketika menjadi wali kota Semarang. Konturnya tidak jauh berbeda dengan Lampung, bergelombang, berbukitan, dan sebagai wali kota hampir 2 periode, Mas Hendi mampu membawa suatu perubahan yang sangat signifikan. Bagaimana di kota Semarang penuh dengan taman-taman yang membuat rakyat bisa berdialog dalam suasana kebatinan yang mencerahkan. Juga kehidupan gotong royong dan menjadikan kota Semarang sebagai smart city yang membanggakan kita semua. Dan oleh Presiden Jokowi, beliau dipercaya untuk menjadi kepala LKPP, di mana target untuk tahun ini tadi dikatakan sudah dicapai, kecuali di dalam upaya mendorong suatu transaksi di dalam proses pengadaan barang-barang pemerintah melalui LKPP. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mas Hendi, sehingga ini merupakan upaya untuk mengedepankan transparansi, mencegah korupsi. Maka seluruh kepala daerah dari PD Perjuangan didorong untuk menggunakan seluruh sistem yang dibangun melalui LKPP tersebut. Seluruh ketua sekretaris bendara DPC Provinsi Lampung, saya partai, seluruh calon anggota legislatif, juga ada anggota DPR RI dari Provinsi Lampung ini yang kita kenal kerja kerasnya luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat anggota DPR RI kita, Mas Minrung, Ketua DPRD, dan saudara-saudara sekalian. Saya menyampaikan salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri kepada saudara-saudara sekalian. Beliau saat ini sedang berada di Bali dalam rangka kegiatan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Juga salam dari Mas Prananda Prabowo dan Mbak Puan Maharani yang oleh Ibu Ketua Umum telah ditugaskan untuk bersama-sama menggerakkan seluruh elemen partai, melakukan konsolidasi, monitoring, evaluasi, agar pemilu 2024 rakyat kembali memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan dengan hat-trick 3 kali menang pemilu. Demikian juga dari Pak Ganjar Pranowo yang oleh Ketua Umum telah diputuskan pada tanggal 21 April sebagai calon presiden dari kita. Kita tahu bagaimana Bung Karno telah membuka suatu gerbang kemerdekaan. Kemudian Ibu Megawati menyelesaikan krisis, membuka gerbang demokrasi bersama dengan Presiden Habibie dan juga Presiden Abdul Rahman Wahid. Kemudian kita juga tahu bagaimana gerbang kemajuan telah dibangun oleh Bapak Presiden Jokowi, sehingga dari Lampung inilah diharapkan menjadi pintu gerbang kemajuan di seluruh Sumatera, saudara-saudara sekalian. Karena itulah kehadiran Pak Ganjar Pranowo merupakan kesinambungan dan nafas kepemimpinan untuk rakyat. Untuk itu rapat kerja daerah ini merupakan suatu agenda partai yang menyusun seluruh langkah-langkah strategis partai di dalam mencapai apa yang telah diputuskan oleh Kongres kelima kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, nanti saya akan menyampaikan arahan secara tertutup bagaimana pergerakan partai yang menyatu dengan kekuatan rakyat itu. Bagaimana aspek spiritualitas pun merupakan hal yang sangat penting. Karena belajar dari pemikiran perjuangan Bung Karno, beliau merancang kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan suatu ide, suatu gagasan
yang beliau bangun dari pemikiran-pemikiran intelektual. Karena seorang Soekarno muda adalah seorang pembelajar yang tekun. Sejak usia 16 tahun telah menggembleng dirinya menjadi anggota Trikoro Darmo, kemudian menjadi anggota Syarikat Islam, tetapi kemudian melihat bahwa Indonesia yang begitu besar dengan rekam jejak sejarah yang luar biasa, dengan Sriwijaya, dengan Majapahit dan lain-lain, sebenarnya terkandung suatu tekad untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia. Karena itulah Soekarno berjuang tanpa pernah berpikir apakah kita ada uang atau tidak. Soekarno berjuang dengan suatu ide yang didedikasikan bagi kepentingan bangsa dan negara. Sehingga dalam usia 26 tahun, Bung Karno telah membentuk Partai Nasional Indonesia dan mencanangkan suatu jalan kemerdekaan Indonesia. Karena itulah Rakerda ini juga menggelorakan semangat bagi kita agar seluruh ide, gagasan, cita-cita perjuangan Bung Karno dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya melalui suatu kerja kepartean turun ke bawah. Karena watak dasar dari PDI Perjuangan sebagai partai yang punya komitmen terhadap rakyat marhen, terhadap wong cilik adalah bergerak ke bawah, dan ke bawah. Itulah karakter dari PDI Perjuangan. Untuk itu kita selalu dibangkitkan oleh energi pergerakan bagaikan api perjuangan nanta kunjung padam. Untuk itu terhadap target pemenangan pemilu yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPD Bung Sudin, ada Pak Stono juga Sekretaris DPD, diharapkan menjadi suatu target kita yang harus kita jabarkan di dalam langkah konkret pemenangan pemilu. Karena pemenangan pemilu mencakup hal yang detail. Bagaimana saksi dipersiapkan, jurkam dipersiapkan, pergerakan mesin partai bersama relawan sayap-sayap partai dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan saudara-saudara sekalian, kita akan mencapai tujuan itu sekiranya di dalam diri kita meyakinkan seluruh alam sadar kita, seluruh pikiran kita, seluruh hati kita, bahwa seluruh pergerakan pemenangan pemilu hanya akan berarti apabila didedikasikan bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, saudara-saudara sekalian. Karena itulah terus kita satukan tekad kita melalui kerja pemilu yang konkret, yang santun, melalui kerja pemilu yang mengedepankan narasi tanpa politik divide et impera, tanpa upaya untuk menghujat yang lain, tanpa hoax, tanpa fitnah. Karena sejatinya kitalah partai yang digerakkan oleh seluruh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan berjuang bagi keadilan sosial. Karena itulah dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini rapat kerja daerah PDI Perjuangan Provinsi Lampung yang keempat secara resmi saya nyatakan dibuka. Janji jabatan bahwa saya untuk diangkat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Taruna Merah Putih Jadi Anda tetap harus tegak lurus pada struktur partai, komunikasikan pada Pak Sudin. Apapun yang akan dilakukan, koordinasikan, termasuk harus menjalankan perintah-perintah. Yang kedua, lakukan komunikasi intensif dengan teman-teman DPC, para ketua DPC, agar ketua DPC PDI Perjuangan yang ada di Lampung ini segera membentuk Taruna Merah Putih. Personilnya harus cocok dengan teman-teman DPC supaya Taruna Merah Putih ini bisa mengisi ruang-ruang kosong yang ada di setiap lini Provinsi Lampung. Catatan statistik, 6,5 juta DPT, 49,9% adalah teman-teman milenial. Maka tugas Taruna Merah Putih untuk membantu struktur partai, lakukan aktivitas yang kemudian itu adalah sesuai dengan selera milenial, termasuk istilah dengan ruang-ruang TikTok,
media sosial untuk kemenangan PDI Perjuangan yang ada di Provinsi Lampung. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat berkegiatan. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Pak Sudin. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! Selamat pagi sahabat. Saya pagi ini bersama sahabat saya. Fahmi Hasan Ashari. Keren. Bidang apa lu Bang? Bidang nelayan dan kelautan. Bidang nelayan dan kelautan. Nah, ini kan kita hari ini temanya fakir miskin dan anak lantar dipelihara oleh negara. Yap. Kita rakerda 4 ya Bang ya? Yap. Maju dapil mana nih? Dapil 3 Tanggamus Pesawaran Prisewu. Jadi kita sama-sama caleg bro. Sama-sama caleg ini. Lagi satu nasib. Satu Perjuangan. nasib. Ini dapil 1 Bandar Lampung. Kota Dapil atau 3. kota Bandar Lampung? Dapil 3 dong. Dapil ya, 3. nggak? Nah, pertanyaan ini, Ah, Bang, tips and triknya nih untuk menggait petani atau anak-anak muda nelayan sesuai bidang lu Bang. Tips and triknya untuk menjadi suara kita gimana Bang? ketemu langsung, sampaikan apa yang menjadi pesan partai dan yakini mereka bahwa dalam sejarahnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan konsen terhadap wong cilik, brother. Termasuk wong cilik ya. Yoi, Yoi. Jadi emang kita itu selalu PDI Perjuangan selalu bersama-sama dengan wong cilik ya Bang ya. Iya. Gitu ya. Iya. Oke? Oke. Thank you. Thank you. Merdeka. Merdeka.